penyakit ini hampir 1-2 dengan gejala ISPA, batuk pilek. Oke, Yang menyebabkan, seringnya, saking seringnya, yang menyebabkan sampai orang tersebut tidak masuk kerja. Oke, Jadi angka sakitnya. absensi kerja, angka absensi kegiatan, angka produktivitas itu lebih sering terkena akibat nyeri punggung bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat RSUD Indramayu, apa kabar? Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat selalu dan juga berbahagia. Senang sekali saya Dr. Steven Saputro kembali di channel YouTube RSUD Indramayu dalam acara PORS, Podcast RSUD Indramayu. Low back pain atau nyeri punggung bawah akan menjadi topik bahasan kita pada episode kali ini. Oleh karenanya kami sudah menghadirkan narasumber yang istimewa, yang luar biasa, seorang dokter spesialis saraf di RSUD Indramayu. Siapa lagi kalau bukan Dr. Andi, spesialis neurologi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Steven. Selamat pagi. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat selalu, dokter. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Kita di acara PORS ini perdana Dr. Andi mengisi podcast di RSUD Indramayu, betul ya, dok ya? Baru ada kesempatannya sekarang. Itu dia, saking sibuknya banyak pasien. Oh, amin ya. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut, dok, tentang LBP atau nyeri punggung bawah, kayaknya Sobat RSUD Indramayu ini perlu untuk berkenalan lebih lanjut tentang dokter. Mangga, dok, diperkenalkan terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang, Sobat RSUD Indramayu. Perkenalkan saya Dr. Andi Suharso, spesialis neurologi. Yang dulu lebih dikenal dengan spesialis saraf, sekarang berganti neurologi. Saya bertugas di RSUD Indramayu sebagai PNS. Untuk poli saya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Iya. Ya. Untuk riwayat pendidikan, saya S1 dari Unpad dan spesialis juga dari Unpad. Unpad Pulen, dok. Iya, kalau aslinya asli Indramayu. Asli Indramayu original. Iya, wong Indramayu. Putra daerah. Iya, betul. Yang mengabdi di RSUD Indramayu. Iya. Itu mungkin perkenalan singkat saya seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Andi. Langsung saja, dok, kita berbicara tentang low back pain atau nyeri punggung bawah, dok. Sebetulnya apa itu low back pain atau nyeri punggung bawah, dok? Iya, nyeri punggung bawah ya. Nyeri punggung bawah ini merupakan suatu kasus atau penyakit di bidang saraf atau di bidang penyakit lain yang paling banyak kasusnya. Apa sih nyeri punggung bawah? Nyeri punggung bawah itu adalah nyeri boyok kalau orang yang orang awam bilang atau orang yang banyak sebut nyeri boyok. Nyeri batasannya apa nyeri punggung bawah? Nyeri yang berada di kosta paling bawah, ada tulang paru ke bawah, sampai batasannya itu sampai ke tulang selangkangan. Jadi gluteus inferior line. Dari situ batasannya dari kosta atas, kosta bawah sampai inferior gluteal line atau selangkangan gitu. Itu regionnya begitu. Iya, regionnya di situ. Jadi kalau ada nyeri di daerah situ dikatakan nyeri pinggang bawah. Nanti mengenai jenisnya akan kita bahas lebih lanjut. Kira-kira, dok, yang menyebabkan terjadinya low back pain atau nyeri punggung bawah itu apa, dok? Oke, ya. Low back pain atau nyeri punggung bawah sendiri kasusnya paling banyak, paling sering ke poliklinik saraf. Hampir setiap orang 80% itu pernah mengalami seumur hidupnya mengalami nyeri punggung bawah. 80% cukup banyak bukan? Iya. Jadi ini dikatakan bahwa penyakit ini hampir 1-2 dengan gejala ISPA, batuk pilek. Yang menyebabkan, saking seringnya, yang menyebabkan sampai orang tersebut tidak masuk kerja. Jadi angka absensi kerja, angka absensi kegiatan, angka produktivitas itu lebih sering terkena akibat nyeri punggung bawah. Dan prevalensinya di Indonesia sendiri sekitar 12%. Adapun yang menyebabkan nyeri punggung bawah, di sini kita sebelum masuk penyebab kita faktor risiko dulu. Faktor risiko itu apa?
apa sih yang bikin yang ini kok sering banget nyeri punggung bawahnya, yang ini kok jarang? Ini ada dua faktor. Yang pertama faktor personalnya, faktor perseorangan. Yang kedua faktor pekerjaan atau kegiatan. Kalau perseorangan sebagai contoh, laki-laki dibanding perempuan lebih banyak terkena laki-laki karena laki-laki lebih aktif. Oke. Terus usia produktif 40, 30 itu lebih sering terkena karena dia lebih banyak di lapangan. Iya. Terus untuk mengenai postur jangkung dia kan akan melengkung, dia lebih akan cenderung terkena. Oke, untuk berat badan, iya, untuk berat badan yang overweight, berat badan yang tinggi, dia akan lebih kena nyeri punggung bawah. Itu dari segi internal. Kalau dari segi eksternal atau segi pekerjaan, orang yang pekerjaannya dengan berat beban, pengangkat berat beban gitu, akan lebih sering terkena akan resikonya. Atau ringan tapi repetitif, berulang terus ya, gotong-gotong terus. Nah itu. Atau naik turun tangga. Iya. Atau pekerjaannya ringan tapi duduk statis, dia berjam-jam duduk berjam-jam terus. Nah, itu juga akan terkena nyeri punggung bawah. Atau posisi yang tidak ergonomis juga bikin nyeri punggung bawah. Ada lagi faktor yang ya cukup mencengangkan walaupun hubungannya masih samar-samar, yaitu merokok. Oke, berarti ada hubungan langsung. Iya, ternyata merokok itu ya ini menarik sekali. LBP nih, Dok? Iya, merokok ternyata itu akan mengurangi produksi cairan bantalan tulang. Bahwa dikatakan kita itu struktur tulangnya itu dari sini leher ya sampai ke bokong itu ada tulang punggung, yang di sampingnya itu ada saraf-saraf. Antara tulang punggung dan vertebra 1, 2 dan sepanjang dari atas ke bawah itu ada bantalan. Nah, di situ cairannya akan berkurang seiring berjalannya usia. Nah, ternyata merokok ini mengurangi produksi bahkan merusak cairan tersebut. Itu hubungannya. Jadi lebih bisa berisiko untuk terjadi LBP. Itu faktor risiko. Kalau faktor penyebab, apa sih yang menyebabkan? Itu banyak sekali ya. Kalau kita bagi secara garis besar, ada mekanik dan non mekanik. Mekanik tentu dari kalimatnya atau katanya mekanik, berarti akibat dari tenaga benturan, ada penyebab luar. Eksternal. Iya, kalau non mekanis tidak ada penyebab luar tapi dari dalam. Non mekanik sendiri sebagai contoh, infeksi tulang, kan nggak ada faktor luarnya. Berarti ada infeksi tulang, salah satunya TBC. Iya. Ada TBC tulang belakang. Itu. Ada lagi keganasan, kanker. Kankernya misalkan di paru, menyebar ke tulang belakang. Bisa juga bikin nyeri punggung belakang. Itu. Yang selanjutnya nutrisi. Nutrisi yang jelek juga menyebabkan tulang menjadi rapuh, tulang menjadi cepat keropos. Itu juga bikin nyeri punggung bawah. Jadi itu. banyak faktor penyebab. Iya, jadi kalau dari mekanik itu dari pekerjaan atau kegiatan yang repetitif atau yang berat. Yang satu non mekanis itu dari yang bukan pekerjaan, yang bukan dari luar. Itu. Tapi menarik ketika dibahas tentang pekerjaan itu memengaruhi risiko terhadap terjadinya LBP, Dok. Orang-orang yang biasa di kantoran, yang biasa duduk lama bekerja di depan laptop atau di komputer gitu kan, termasuk dokter juga, Dok. Betul sekali di sini ya. Makanya apabila ada orang yang pekerja kantoran yang kerjaannya notabene dia pegang laptop, duduk diam, itu harus posisinya ergonomis. Ergonomis seperti apa, Dok? Iya, ini sejajar, terus tangan juga sejajar, mata kita lurus. Nah, itu memang tidak nyaman, tapi itu akan melindungi atau menjaga tulang belakang kita, bantalan kita akan lebih awet dan lebih baik. Di samping berat badan dan olahraga ya. Terus yang kedua, jika memang harus berdiri lama, minimal 2 jam harus ada relaksasi. Tujuannya apa? Di tulang punggung kita itu, di belakang itu, selain komposisinya ada tulang, di situ ada otot-otot, ada ligamen-ligamen penghubung. Di situ harus kita relaksasi tiap 2 jam agar tidak kaku. Dan kekakuan otot dan tulang ini yang menyebabkan nyeri punggung yang mekanik. Itu makanya. Relaksasi seperti apa, Dok? Nah, misalkan ya penyegaran, relaksasi, peregangan, stretching gitu. Ada posisi, pindah posisi. Terus dan ini yang saya terlewatkan tadi,
faktor stres juga ternyata ada hubungannya dengan Stres berhubungan dengan LBP. Iya, Menarik. Apa itu, Dok? iya. Ternyata kalau orang yang tekanannya tinggi di pekerjaan, terus tidak senang dengan pekerjaan, ditekan sama bosnya, Hubungan yang itu toksik, iya, itu dia akan stres. Dan itu ternyata sepanjang otot-otot belakang itu dia akan kaku, tegang, dan akan menarik. Dan itu akan menyebabkan tulang belakang menjadi tidak elastis. Dan ini makanya kan nyeri punggung bawah. Jadi banyak Sekali faktornya. Yang mungkin dia tekan tapi berhubungan betul. berisiko untuk Iya. LBP. Dan stres sendiri yang harusnya tulang punggung nyeri punggung ini membaik dalam waktu 2 minggu, ternyata tidak membaik. Itu tanda, kita istilah dari dunia kedokteran itu yellow flag. Yellow flag. Iya. Apa itu yellow flag? Iya, menarik sekali ya. Jadi yellow flag sendiri sebenarnya nyeri punggung bawah itu 90% itu tidak dioperasi. Tidak dioperasi, Dok? Tidak dioperasi, tidak perlu dioperasi. Berarti hanya diberikan pengobatan saja? Iya, dengan pengobatan, hindari pencetusnya, 90% akan membaik dalam 2-6 minggu. Tidak perlu dioperasi. Nah, di sini ada yang berlarut-larut lama, sampai berbulan-bulan, ada yang tahunan. Itu namanya yellow flag, yang memperberat, sebenarnya tidak berat menjadi berat, yaitu yellow flag. Tanda-tanda atau hal-hal yang menyebabkan nyeri punggung itu berlama-lama atau menjadi kronis. Itu namanya yellow flag. Salah satunya adalah emosian, orangnya labil emosi, emosinya labil, tingkat stresnya tinggi. Iya betul, aja nyewot terus, santai. Ya, tingkat stres yang tinggi, beban yang terlalu berat, beban pikiran ya, bukan beban berat badan gitu ya, beban yang terlalu berat. Tidak menikmati pekerjaan, tidak menikmati hidup, tidak menikmati hidup, itu akan mempengaruhi hormon-hormon senang kita gitu. Iya, itu akan menjadi tegang, akan menjadi obat-obatan. Iya. Itu. Kurang duit bikin stres jadi bisa LBP. Makanya pada larang boyok ngomong konon. Iya, siap. Itu namanya istilahnya yellow flag. Oke. Kalau tadi berhubungan dengan waktu, Dok, apakah ada pengklasifikasiannya? Iya, betul di sini. Jadi ternyata nyeri punggung juga ada yang lama. Iya, ada yang lama tadi ya. Jadi nyeri punggung secara waktu, kronisitas itu dibagi 3. Nyeri punggung akut, subakut, dan kronis. Nyeri punggung akut itu sekitar 2-6 minggu. Biasanya kalau nyeri punggung akut, yang paling banyak itu nyeri punggung yang notabene penyebabnya mekanik dan tidak perlu tindakan khusus. Dia akan membaik dalam 2-6 minggu. Nah, sementara kalau nyeri punggung kronis itu dikatakan kronik jika lebih dari 12 minggu. 12 minggu ya? Akut dan kronis sendiri sebenarnya bisa bersilangan. Sebagai contoh, di sini tadi berdasarkan waktu ya. Yang saya belum ulas itu nyeri punggung berdasarkan jenisnya. Tadi berdasarkan waktunya, jenisnya belum saya ulas. Dok, di sini ada istilah orang kalau nyeri punggung, wah ini saraf kejepit, sarafnya kejepit. Nah, ternyata tidak semua nyeri punggung itu saraf kejepit. Perbedaannya, Dok? Iya, ternyata nyeri punggung bawah itu dibagi 3. Nyeri punggung bawah yang non spesifik atau tidak spesifik penyebabnya, nyeri punggung radikuler atau menjalar, dan nyeri punggung spesifik. Nah, yang nyeri punggung non spesifik ini dia biasanya 2-6 minggu itu dia membaik. Biasanya penyebabnya akibat repetitif pekerjaan tadi. Ototnya, ligamennya yang kaku, dia akan membaik dalam waktu 2-6 minggu. Nah, sementara kalau nyeri punggung yang radikuler, tadi cirinya kalau yang non spesifik itu gejalanya hanya tok lokal di sini. Hanya di situ saja. Iya, dia tidak menjalar ke bawah, tidak ada penyebaran. Hanya lokal di situ saja. Iya, betul. Hanya lokal di situ saja. Kalau sudah menjalar, misalkan ada orang yang keluhannya menjalar dari pinggang, dia menjalar sampai ada yang ke paha, ada yang ke betis, punggung kaki, bahkan sampai telapak kaki. Dan biasanya itu menjalarnya sebelah. Sebelah dulu, baru berikutnya ketika keparahan itu berlanjut. Nah, itu jenisnya. Dari situ kita menentukan arah selanjutnya mau diapain nih pasiennya, gitu. Siap. Kalau yang spesifik, Dok? Nah, kalau yang spesifik di sini dia khas, penyebabnya khas. Dia
sebagai contoh akibat nyeri punggung tapi kok kakinya lumpuh. Nah, ini warning sign. Ini harus ada sesuatu. Apakah keganasan? Apakah dia habis kecelakaan? Apakah dia ada infeksi? Keganasan yang menyebar ke situ, infeksi TBC tulang atau gejala-gejala imun lain. Nah, itu. Jadi pengklasifikasian tadi menentukan arahnya mau diapain. Iya. Dan antara nyeri yang radikuler dengan spesifik, ada juga yang nyeri radikuler ternyata harus dioperasi. Nah, itu ada. Nanti setelah sudah ada pengklasifikasian jenis nyerinya, baru diarahkan dia kronik atau tidak kroniknya. Baru habis itu apa mau diapain nih? Gitu. Siap. Nah, berarti dok, ketika ada pasien dengan nyeri punggung bawah, waktunya sudah berapa lama, itu berarti diklasifikasikan masuk kemana, nanti diteliti lebih lanjut penyebabnya dan sebagainya. Nah, ketika untuk memastikan betul itu nyeri punggung bawah, atau kita kalau bahasa medis mendelet dede, dok, itu apa sih yang dilakukan biasanya di poli, dok? Iya, ini untuk mengarah ke diagnosis atau menentukan seseorang itu nyeri punggung bawahnya jenis apa, alurnya seperti ini. Ada pasien ketika dia mengeluh nyeri punggung bawah, hal-hal yang pertama kita lakukan adalah dari anamnesa. Nyerinya menjalar tidak? Iya. Nyerinya lokasinya di mana? Lokasinya di situ saja, dok. Berarti kemungkinannya spesifik. Ototnya saja kita kasih terapi, tidak perlu pemeriksaan khusus. Kita kasih obat-obatan. Ternyata ketika datang dia menjalar sampai ke selangkangan, menjalar sampai ke betis, paha. Kita baru pikir, ini radikuler. Kalau radikuler, salah satu penyebabnya adalah saraf kejepit, salah satunya. Bisa herniasi menonjol bantalannya, bisa juga stenosis, ada penyempitan di kanalnya, bisa. Nah, itu harus di pemeriksaan lebih lanjut. Jadi pasien ini selain dikasih obat juga dicari telaah lebih lanjut. Yaitu dengan untuk hal langkah pertama mungkin saya biasanya foto polos. Iya, ronsen. Yang di sini kita tersedia ronsen. Nah, ronsen itu melihat tulang. Kita berpikir kalau tulangnya rusak, nah ini harus diberesin tulangnya. Tapi kalau tulangnya utuh, bagus, tidak ada pengapuran, tidak ada spondilisis, itu baru kita sementara nyerinya kok berlanjut terus, ya baru kita berpikir ke arah pemeriksaan penunjang. Jadi ketika orang sudah di ronsen, bawa hasilnya ke dokter, dikasih obat, nyerinya tidak berkurang, lalu kita periksa lebih lanjut, salah satunya MRI, MRI ya, Magnetic Resonance Imaging. Itu memfoto. Dengan MRI kita akan bisa melihat tulangnya, struktur tulangnya, dan hal yang paling penting adalah struktur sarafnya. Titiknya di mana sih yang sebagai penyebabnya? Nah, untuk sementara RSUD Indramayu belum tersedia MRI. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah akan ada, mudah-mudahan ya. Cuman untuk ronsen, dokternya dan tata laksananya kita sudah bisa. Kita sudah bisa melayani gitu. Baik. Nah, ketika pasien datang ke poli mengeluhkan LBP dan ketika sudah terapi gejalanya menghilang, dok. Dan apakah ada kemungkinan untuk kambuh lagi? Betul. Dan ternyata walaupun 90% pasien nyeri punggung bawah yang terutama yang tadi yang non spesifik tadi bisa membaik dengan cepat atau di bawah 2 minggu atau di bawah 6 minggu, ternyata bisa berulang jika faktor pencetusnya itu masih ada, masih dilakukan. Dan di sini perlu kita lakukan hal yang terpenting adalah pencegahan untuk terjadinya nyeri punggung bawah. Itu yang menarik. Iya, untuk pencegahan sendiri banyak hal yang harus dilakukan. Sebagai contoh, apabila duduk postur, nah ini saya sendiri juga tidak baik nih postur duduknya ya, posisi duduknya harusnya kan agak tegak, tangan agak sejajar, mata juga agak lurus gitu, pandangan juga lurus. Nah, itu juga harus posisikan. Ketika kita mengambil barang, kita tidak jongkok dulu, tapi duduk dulu baru mengambil. Jadi ketika mengurangi penekanan di punggung. Jadi posisi apa sih yang jelek? Posisi seperti udang, itu mengkerut melengkung, itu yang bikin penekanan terhadap bantalan atau diskus. Itu iya. Jadi banyak hal. Kalau menggotong itu lebih baik kalau bisa didorong. Nah, gitu, didorong dengan lurus. Jadi harus ada. Kalau misalkan
Oh, di rumah mandi nih, baknya tidak ini ya, tidak lurus ya, kita perbaiki baknya gitu. Ada modifikasi. Iya, ada modifikasi yang untuk Memang saya mengurangi. merasakan tuh kalau misalnya kita ngambil barang ya, saya sendiri merasakan gitu ketika ngambil barang, ngambil langsung atau misalkan saya duduk beda rasa beban di punggungnya. Betul. Jadi memang sebetulnya untuk mengurangi beban punggung itu memang harus duduk dulu. Iya, baru mengambil. iya baru. Dan ternyata di agama juga diajarkan seperti itu. Betul. Iya. Betul sekali. Oke, tadi berbicara tentang pencegahan. Kalau sudah kardung terkena LBP, Iya. tata laksana seperti apa? Iya, betul segini ya. Jadi jika sobat-sobat RSUD Indramayu ada saudaranya atau bahkan kita sendiri mengalami nyeri punggung bawah, segeralah ke dokter spesialis saraf atau pelayanan poli saraf. Nanti di situ dicari penyebabnya itu ini spesifik khusus atau bukan. Nanti dokternya akan menjelaskan bahwa jika itu memang perlu pemeriksaan khusus, salah satunya ronsen, ya di ronsen. Jika selesai dengan obat, ya selesai. Jika tidak, nanti dokter tersebut akan pertama-tama kita lakukan selain obat dikombinasikan dengan fisioterapi. Fisioterapi itu di poli rehabilitasi medik kita sudah tersedia, alat-alatnya juga ada, dokternya juga ada. Nanti untuk kesempatan selanjutnya saya mengundang ya untuk dokter Arya rehabilitasi medik ditunggu. Untuk melanjutkan tema saya ini gitu. Jadi banyak layanan yang diberikan. Salah satunya itu TENS itu dia trans electro neurostimulation. Jadi di nerve stimulation. Jadi sarafnya tuh ditempelin alat lalu dikasih rangsangan strum yang kecil. Rangsangnya itu akan meregangkan otot-ototnya. Terus satu lagi diatermi. Apa itu? Nah, kalau diatermi itu kalau tadi mah ditempel, diatermi mah kayak ada lampu tuh. Nah, iya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya untuk fisioterapi sendiri kan susunan punggung kita itu dari kulit, tulang dan lemak dan di bawahnya itu saraf. Tujuannya itu mengangkat perlengketan. Saraf kejepit itu saraf yang mengalami penjepitan, bahkan mungkin lengket. Nah, peran di sini adalah stretching untuk menguatkan ototnya, mengurangi kakuannya. Ada namanya stretching exercise. Di situ bahkan bisa traksi itu diangkat kakinya, itu latihan. Dan diatermi dan tadi TENS yang saya bilang tujuannya untuk mengurangi perlengketan. Jika tadi dengan obat-obatan, pelemas otot obat-obatan tidak mau kunjung membaik, dikombinasikan, dokter sarafnya akan mengkombinasikan dengan fisioterapi. Fisioterapi di sini harus rutin. Jadi kenapa rutin? Karena mengangkat perlengketan itu tidak bisa gitu. Saya satu bulan aja baru datang lagi, nggak bisa. Harus rutin karena kan dia mengangkat. Jadi harus ada continue, harus ada terus menerus. Baru dia akan perlengketannya akan lepas. Jadi tidak bisa diharapkan dengan perlengketannya lepas, aliran darah bagus, persarapannya membaik. Seperti itu. Jika tidak juga kunjung membaik sampai 12 minggu yang seperti yang tadi kronis, baru kita cari penyebabnya. Terutama apa sih calon-calon atau pasien kandidat apa, pasien apa yang harus kita operasi yang tadi cuma 1-2%, 1-5% yang harus dilakukan operasi. Salah satunya ada kelemahan. Jadi nyeri punggung tapi lemes kakinya. Nyeri punggung diobatin, baal, kesemutan sama kram-kramnya nggak hilang-hilang sampai 12 minggu. Nah itu kita telah lebih lanjut, cari penyebab lanjut dengan MRI. Setelah MRI ketahuan titiknya, lalu kita lakukan tindakan operasi. Operasi sendiri dilakukan oleh teman-teman dari dokter bedah saraf. Di sini sudah biasa mengerjakan. Nanti dokter Eka juga akan melanjutkan. Sudah. Syukur ya, iya. Kita layannya sudah tersedia. Bahkan ada satu lagi tindakan dari dokter bedah saraf. Jika ternyata kok penjepitannya kecil, nyerinya tidak respon dengan obat dan fisioterapi, ada injek blok saraf. Jadi sebelum ke arah operasi ada, terutama bagi yang penyakitnya nggak terlalu parah, penjepitannya tidak terlalu parah, dan orangnya juga takut ya untuk dilakukan operasi. Bisa dipilih tindakan injeksi. Jadi injeksi blok saraf. Iya betul. Jadi kalau operasi kan pilihannya ada yang laminanya diangkat, ada yang diskusnya yang disedot,
Ada juga yang injeksi tadi diblok, dikasih. Dikasih injeksi, bisa di situ ada kortikosteroid, ada lidokain anti nyeri ya di situ. Betul. Bisa sarafnya, bisa radiknya, bisa kulit-kulitnya untuk mengurangi kakuan gitu. Itu juga message menjadi sobat RSUD Indramayu bahwasanya ketika ada gejala-gejala yang mengarah kepada nyeri punggung bawah, datanglah ke dokter spesialis saraf. Dan juga jangan self diagnosis dong. Iya, betul. Kebanyakan udah mikirnya kemana-mana. Nah, ini saya yang turut lewat, saya potong dulu, saya turut lewat. Jadi ternyata di Indramayu saya dari 2018 ya, di Indramayu tuh ini udah ketahuan saraf kejepit atau nyeri punggung bawah, dibawa ke tukang pijet. Setelah itu apa? Datang ke dokter saraf sudah lumpuh. Terlambat. Sama sekali nggak bisa gerak. Sama sekali. Iya, kalau sudah begitu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sini pesan tadi ya, mengingat tadi ya, yang dokter Stephen katakan. Jadi saya terbersit bahwa jika ada ya nyeri punggung bawah, please tolong ke dokter dulu. Minimal dokter umum nanti akan mengarahkan ya. Ke dokter dulu, jangan dipijet. Tidak ada ceritanya dengan dipijet akan membaik. Tidak ada yang instan. Tadi katakan sampai kronis, ada yang 2 minggu, ada yang 6 minggu. Nah itu gitu. Jadi pesan-pesan. Ya, ternyata di Indramayu cukup banyak saya. Cukup banyak. Selama bekerja lebih dari 6. Lebih dari 6 yang plegi total, lumpuh total. Karena ada variasi umurnya. Ada yang 23 tahun. Bayangkan usia produktif udah lumpuh. Oh my God. Itu. Ya, seberapa bahayanya gitu ya. Jika penanganannya salah, bisa penanganannya terlambat gitu. Menarik sekali dok mengenai low back pain ini, kita berbicara sudah tidak terasa waktunya. Tapi sebelum kita akhiri, saya punya game sedikit dok. Iya, apa tuh? Saya akan menyebutkan kata dan dokter sampaikan apa kata yang pertama terbersit dalam pikiran dokter. Apapun yang saya katakan, saya akan sebutkan. Kata yang jadi deg-degan ya? Deg-degan tuh Adi. Saya sebutkan satu kata ataupun satu kata saya dok. Dan dokter menyampaikan satu kata juga yang pertama kali terbersit dalam kata lagi saya jawabnya. Kata lagi. Iya. Deng. Saraf dok. Saraf itu rumit. Kenapa rumit dok? Ya di sini ya. Dari atas sampai bawah itu semuanya ada sarafnya. Telinga ada sarafnya. Lambung walaupun penyakit dalam ada sarafnya. Betul. Iya. Betul. Jadi rumit tapi menurut saya menarik gitu. Menarik karena dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki semua mengandung saraf. Dan semua yang menggerakkan itu saraf. Iya, betul. Tanpa saraf mungkin kita tidak bisa apa-apa. Iya, betul. Next dok. Otak dok. Nah, otak. Kalau mengenai itu brain, berarti kalau saya time. Waktu. Iya. Kenapa waktu dok? Iya, jadi kalau ada kita punya otak ya, kalau nanti ada bahasannya sendiri itu tentang stroke ya. Jadi otak ini mengendalikan semuanya, gerakan, komunikasi, detak jantung. Jadi tolong dijaga. Nah, harus dirawat dok. Iya. Jadi waktu. Jadi waktunya itu sangat berharga. Jadi jika kita punya otak ya dijaga. Next dok. Pasien. Nah ini kalau pasien saya bilang paripurna. Atau paripurna atau holistik. Kerjakan sebisa mungkin. Kalau tidak kita nggak kepikiran, jangan malu konsul, jangan malu rujuk. Jangan malu bertanya. Iya. Kalau lupa baca lagi. Jadi ini pasien bukan alat, bukan robot. Beri pelayanan yang semaksimal kita bisa. Berarti kalau misalkan ada lupa-lupa dikit, kita harus belajar lagi dan jangan cari untuk bertanya. Pasiennya suruh kontrol lagi. Dicatat, dicari. Siap. Terakhir dok, pelayanan. Ya, pelayanan ya menurut saya
maksimal. Maksimal. Kata maksimal. Harus maksimal untuk Iya. memberikan pelayanan Iya. kepada pasien, khususnya di RSUD Indramayu. Iya. Oke, menarik sekali itu mau berbicara tentang low back pain atau nyeri punggung bawah. Iya. Sayang waktunya sudah Iya, nggak rasa ya? sudah ini juga. Iya. Sudah sangat terbatas sekali dan saya ucapkan terima kasih buat Dr. Andi yang sudah hadir di kesempatan Pors kali ini. Mungkin ke depan bisa datang lagi membahas Siap. topik lain, Dok, ya. Sudah saya siapkan. Mantap, topiknya. luar biasa. Oke. Iya. Akhirnya sebelum kita tutup satu lagi closing statement untuk masyarakat atau sobat RSUD Indramayu, Dok. Iya, Silakan. iya. Bagi sobat RSUD Indramayu, saya berharap sih kejadian yang tadi saya ceritakan bahwa nyeri punggung bawah ada yang berakhir dengan kelumpuhan, itu saya berharap tidak terulang lagi. Jadi stop. Jika ada keluhan nyeri punggung bawah, ini sudah era BPJS, konsultasikan dengan dokter spesialis saraf atau datanglah ke poli saraf, minta rujukan, minta saran dari orang-orang atau tenaga-tenaga kesehatan. Jadi